Cara mengganti oli Vixion Air sesuai dengan SOP dari Yamaha. Pertama, alat yang kita butuhkan adalah kain bersih, tang, lalu ada corong, dan alat ukur. Karena saya tidak punya alat ukur, saya menggunakan gelas. Jadi gelas ini jika penuh ukurannya tepat 150 ml. Tap oli dan ada kunci sok ukuran 19. Jadi untuk membuka tap olinya harus menggunakan kunci sok atau minimal kunci ring. Jangan pernah menggunakan kunci pas, apalagi sampai menggunakan kunci Inggris. Lalu untuk oli yang saya gunakan, saya menggunakan oli merek Ekten size 1040 Jasu MA sesuai dengan spesifikasi dari motor Vixion Air ini. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita panaskan dulu mesinnya sekitar 1-2 menit. Setelah dipanaskan, kita diamkan dulu motornya sekitar 5 menit, tunggu sampai olinya turun. Setelah kita tunggu 5 menit dan mesinnya sudah agak dingin, lalu kita taruh tap oli tepat di bawah. Lalu kita buka menggunakan kunci sok 19. Kita tunggu selama beberapa menit sampai olinya turun seluruhnya. Saat mengosongkan oli dari mesin, sangat dilarang menggunakan kompresor untuk membersihkan oli dari dalam mesin. Jadi, biarkan saja olinya turun secara natural, sesuai dengan buku petunjuk langsung dari Yamaha. Setelah olinya kering, lalu kita tutup kembali. Pertama kita ambil dulu tutup olinya. Jadi ada tutup oli dan sealnya, jangan sampai sealnya lepas. Lalu ada per dan juga saringan. Jadi urutannya adalah saringan, habis saringan lalu per, kemudian penutup oli. Jadi seperti ini urutannya: per, saringan, penutup oli. Kita tutup menggunakan tangan. Lalu kita tutup menggunakan kunci sok. Jadi cukup dikencangkan sedikit saja seperti ini. Setelah mentok, kencangkan sedikit, sudah. Nah, tidak perlu sampai terlalu kencang. Langkah selanjutnya adalah membuka penutup oli yang bagian atas. Gunakan kain dan juga tang. Jadi seperti ini. Gunakan kain supaya tidak lecet ya. Putar berlawanan arah jarum jam. Setelah kendor, putar menggunakan tangan.
Karena motor saya spesifikasi olinya adalah 850 ml, sedangkan oli yang saya beli 1 liter. Jadi pertama kita kurangi dulu 150 ml. Saya menggunakan gelas ini yang kebetulan tepat ukurannya 150 ml. Jika tidak punya, bisa menggunakan gelas ukur. Jadi setelah kita kurangi 150 ml, oli yang ada di dalam wadah ini sekitar 850 ml sesuai dengan spesifikasi dari motor ini. Lalu kita isi menggunakan selang dan juga corong. Jadi setelah kita mengisi oli, langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek ketinggian oli menggunakan penutup oli. Jadi pada penutup oli ini ada, bisa dilihat bagian atas dan bagian bawah. Ketinggian oli tidak boleh berada di atas, terlalu atas, atau di bawah dari garis ketinggian oli ini. Jadi sebisa mungkin berada di antaranya. Pertama kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu supaya lebih mudah dibaca. Nah setelah dikeringkan, kita masukkan penutup olinya ke dalam mesin, tapi tidak perlu diputar dratnya, seperti ini saja. Nah, lalu kita angkat dan kita lihat ketinggian olinya. Nah, jadi kita bisa melihat kalau ketinggian olinya berada di atas tapi tidak sampai mentok, berarti sudah oke. Lalu kita tutup kembali. Setelah ditutup, kita kencangkan menggunakan kain dan juga tang. Mengencangkannya juga tidak perlu terlalu kencang-kencang sekali, cukup seperti ini saja. Sudah, ini sudah kuat. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek apakah ada kebocoran. Pertama kita hidupkan dulu mesinnya. Jadi tidak ada kebocoran, oli juga sudah cukup. Jadi demikianlah cara mengganti oli sesuai dengan SOP dari Yamaha. Sekian dan terima kasih.